Chainport ini juga merupakan the real cross-chain interoperability atau sebuah platform untuk interoperabilitas lintas rantai, guys. Dimana untuk support walletnya itu cukup banyak ya. Bisa di MetaMask, Wallet Connect, Fortmatic, Fortis, Ledger, Trezor, Coinbase Wallet, Clover, dan masih banyak lagi. Nanti kalian bisa klik di sini ya. Dimana di sini kita tuh tidak perlu lagi mencari jembatan khusus untuk setiap blockchain-nya. Yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo Gems Crypto Channel, tempat nongkrong kalian ngebahas seputar kripto. Masih bersama gue Arif di sini, YouTuber receh yang so-soan ngerti tentang cryptocurrency. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subrek dan gabung channel ini sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi terbaru dan bermanfaat khususnya di seputar proyek-proyek kripto baru. Kami ingatkan kembali di sini kami bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan. Jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri ya. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di proyek ini. Ingat, kripto adalah salah satu instrumen investasi yang sangat beresiko. Jadi kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran dan edukasi, serta referensi sebagai pertimbangan untuk menentukan proyek kripto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, di video kali ini, tepatnya pada tanggal 5 April 2022 ya, pukul 12 siang, dan kondisi market hari ini masih sideways guys. Dari market cap secara global, lumayan ada kenaikan sekitar 0,83% aja. Dimana untuk Bitcoin mengalami kenaikan 0,79%. Dan sebagian besar untuk altcoin ada yang turun dan ada juga yang naik. Oke, jadi masih sideways guys. Kita tunggu aja nanti. Sebelum kita masuk ke pembahasan proyeknya, kita jalan-jalan dulu ya ke icodrops.com. Dan seperti yang kalian lihat di sini ada banyak sekali ya IDO, baik yang aktif ataupun upcoming ataupun yang sudah selesai. Jadi kalian bisa cek sendiri di sini, oke? Banyak banget. Dan kenapa saya rekomendasikan untuk di icodrops.com ini, karena project-project yang direkomendasikan di sini itu keren-keren guys. Jadi bukan project-project yang abal-abal. Dan di sini saya cukup tertarik dengan salah satu project yang masih aktif untuk ICO-nya ya. Masih ada 10 hari lagi, yaitu project Chainport. Dia sebagai blockchain service, dan kalau kita buka di sini ya, Chainport itu merupakan jembatan blockchain generasi berikutnya yang menyediakan keamanan tingkat penjaga dengan interoperabilitas yang nyata dan memungkinkan lompatan instan melintasi rantai dengan sekali klik. Jadi intinya Chainport ini merupakan platform bridging ya, yang tujuannya itu untuk merubah koin ataupun token dari blockchain satu ke blockchain yang lain. Contohnya aja, kita ingin merubah USDT dari jaringan Ethereum, terus kita ingin merubahnya ke USDT jaringan Binance ataupun ke Polygon dan yang lain. Jadi Chainport ini sebagai jembatan aja gitu guys, untuk mempermudah proses bridgingnya. Sebenarnya bisa aja kita itu merubah token dari blockchain satu ke blockchain yang lain itu menggunakan exchange, tapi kan itu ribet banget dan kita akan membutuhkan biaya transaksi yang berulang di situ ya. Contohnya aja, kita punya USDT di jaringan Binance atau BNB ya, atau BEP20. Nah, kita ingin merubahnya nih ke jaringan Ethereum seumpama. Jadi kan di situ kita harus merubah dari exchange, kita pilih jaringan Ethereum kan di sini. Dimana kalau tidak salah, untuk gas fee-nya di Ethereum itu kan butuh $10 guys untuk merubahnya, dan kita transfer ke wallet yang support untuk jaringan Ethereum. Biasanya itu memakai Uniswap. Nah, di situ sudah berubah kan, jadi untuk USDT-nya berubah menjadi USDT di jaringan Ethereum. Jadi muter-muter guys. Kalau di sini kita tinggal satu klik aja, kita konekin ke dompet untuk dApps di Chainport ini, kemudian kita tinggal ngerubah aja dari jaringan satu ke jaringan blockchain yang lain. Untuk keterangan ICO-nya, di mana platform yang ditunjuk ini ada beberapa ya. Pertama ada di Pulse, kemudian DAO Maker, dan satu lagi itu kalau kita lihat di Twitter diadakan juga di platform Phantom Maker. Nanti kita akan cek. Nah, untuk lebih jelasnya tentang project Chainport ini, kita langsung saja menuju websitenya ya, untuk bisa melihat lebih lengkap tentang Chainport ini.
Nah, ini adalah tampilan awal ya dari website chainport.io. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Dimana kalau di sini Chainport ini merupakan the next generation hard security blockchain bridge. Dan terpampang di sini beberapa logo blockchain ya, seperti Polkadot, BNB, Avalanche, Phantom, Cardano, Ethereum, Huobi, dan masih banyak lagi. Ini artinya adalah blockchain-blockchain yang disupport untuk bridging di Chainport ini. Seperti yang kalian lihat di sini, untuk integration ini sudah ada 7 blockchain yang sudah disupport, dan kedepannya pasti akan nambah lagi guys. Seperti yang kalian lihat di sini ya, untuk yang sudah support ini ada Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Avalanche, Fuse, Phantom, Moonriver, dan yang coming soon ini ada 4 blockchain, antara lain ada Heko, OKExChain, Aurora, dan Arbitrum. Chainport ini juga merupakan the real cross-chain interoperability atau sebuah platform untuk interoperabilitas lintas rantai guys. Dimana di sini kita tuh tidak perlu lagi mencari jembatan khusus untuk setiap blockchainnya. Ini adalah tampilan sekilas dari dApps-nya ya. Jadi tampilan seperti ini. Ini adalah jaringannya, blockchain yang ingin kita rubah dari blockchain satu ke blockchain yang lain. Ini dicontohin untuk token Horde yang akan dirubah ke token Horde di jaringan BSC. Nanti kita akan coba langsung di dApps-nya ya. Dimana dalam proses bridging ini tentu saja cepat, kemudian mudah, dan juga aman guys. Karena port ini sebagai aset antar blockchain dari satu UI yang elegan dengan kecepatan yang luar biasa dan orientasi yang sangat mudah, dan sudah mendukung dompet atau wallet yang populer di industri blockchain ini guys. Nanti kita akan cek wallet apa aja yang support untuk Chainport ini. Kemudian apa sih perbedaan atau keunggulan dari Chainport ini jika dibandingkan dengan platform-platform yang lain yang sejenis ya? Dimana Chainport ini sebagai jembatan generasi baru dengan fungsionalitas yang baru ya, seperti pertukaran lintas rantai dengan token yang sama, kemudian untuk API direct call, multiple wallet support, kemudian juga untuk online human support, dan masih banyak lagi. Dan kalau kita lihat di sini ya, antara lain permissionless ya, dimana untuk memindahkan token antar blockchain itu kita tidak perlu atau tidak ada intervensi dari instansi terkait atau pihak ketiga guys. Kemudian full interoperability, dimana Chainport ini akan membuat portal lintas rantai itu secara penuh, dan token dapat dirubah atau diport ya istilahnya di sini di beberapa blockchain tanpa harus kembali ke token aslinya. Kemudian secure bridge, dimana untuk keamanannya ini adalah yang terpenting ya untuk di platform Chainport ini, dan Chainport ini akan mengamankan semua aset dengan teknologi multi-layer yang menggabungkan terobosan terbaru dalam kriptografi, MPC, dan isolasi perangkat keras. Kemudian juga untuk on-chain API, di mana kita bisa melakukan panggilan langsung ya ke kontrak pintar atau smart contract dari Chainport ke port. Untuk live human support, di mana Chainport di sini akan menawarkan dukungan obrolan langsung atau chatting ya di semua perangkat. Kemudian UX yang simple, jadi antar muka yang ramah pengguna untuk pengalaman porting yang mulus. Artinya itu tampilan atau UI itu gampang dimengerti oleh khususnya buat teman-teman yang masih awam, jadi tidak perlu bingung untuk memakai dApps-nya. Kemudian juga Chainport ini bersifat embeddable guys, atau dapat disematkan, dimana tautannya itu bersifat secara langsung, widget, atau stiker, dan sangat mudah untuk memiliki bridging ke bridging. Ini keren kan? Dari segi security-nya, dimana Chainport ini akan memberikan perlindungan wallet atau cold wallet dengan 95% aset akan diamankan di brankas multi-sig, sementara hanya 5% yang akan disimpan di hot bridge kontraknya. Dan juga untuk auditnya ini secara independen guys, jadi independently audited, dimana kontrak pintar atau smart contract dari Chainport ini akan diverifikasi dan diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka, dan dalam hal ini adalah platformnya Certik guys. Dan kalau kita lihat hasil dari security score-nya itu 95 guys. Nah, ini keren banget. Nanti untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek sendiri ya di Certiknya. Kemudian untuk MPC encryption cold storage, di mana teknologi multi-layer yang menggabungkan terobosan terbaru dalam kriptografi komputasi multi rantai dengan isolasi perangkat keras atau hardware isolation.
Kemudian untuk kontrak level security-nya ini akan membekukan kontrak terintegrasi pada deteksi pola yang tidak biasa. Jadi kalau ada keanehan maka akan dibekukan guys. Jadi tidak akan bisa ditransfer. Dan ini akan mencegah terjadinya error ataupun kehilangan aset. Nah ini keren. Kemudian untuk insurance program atau program asuransinya ya, dimana untuk menyimpan X% dari pendapatan Chainport sebagai dana asuransi di alamat aman yang transparan. Jadi di sini ada asuransinya juga. Nah ini keren banget ya. Tapi di sini masih dalam pengembangan ya, in development. Dan juga untuk AI atau ML security activation ini juga masih in development. Dimana nanti di sini kita bisa melakukan pengenalan pola ya, atau upaya pelanggaran yang ditingkatkan melalui deteksi AI atau ML. Maksudnya di sini adalah AI atau ML ini akan mendeteksi transaksi ataupun pola-pola yang mencurigakan dalam transaksinya. Nah ini akan menjadi suatu kelebihan ya dari Chainport ini. Jadi dapat mendeteksi sebelum terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini keren. Chainport ini seperti yang saya tadi bilang ya, diaudit oleh Certic, kemudian dimonitoring atau dipantau oleh Cyber Unit, kemudian diamankan juga oleh Fireblocks ya. Ada juga Genesis Safe Multisite. Jadi seperti ada pengawasnya gitu guys. Untuk roadmapnya dimana sekarang sudah sampai ke kuartal kedua ya 2022, dimana untuk port X tokennya itu udah launching. Kemudian pengembangan language support, machine learning security models versi 1, kemudian Solana dan Cardano untuk supporting blockchainnya. Kemudian Chainport for Business versi 2, expanded API, stable support dan liquidity, third audit, dan juga NFT porting versi 1 yang support untuk EVM atau Ethereum Virtual Machine. Jadi nanti kedepannya dengan NFT porting ini yang mendukung EVM, artinya NFT yang dibangun atau yang ada di jaringan Ethereum itu akan bisa kita porting atau kita bridging ke jaringan yang lain. Nah ini keren banget guys. Jadi nanti kedepannya tidak hanya koin ataupun token yang bisa di bridging, tapi NFT-nya juga bisa di bridging. Wow. Untuk teknologi partners di sini ada banyak banget, seperti ada Fireblocks, Ledger juga, Chainlink, Trezor, dan masih banyak banget. Nanti kalian bisa cek sendiri. Ada Coinbase Wallet juga ya, The Graph, MetaMask, Certic. Kemudian untuk pertanyaan yang sering ditanyakan, kalian bisa cek lagi ya sendiri di sini. Kalian klik aja. Untuk media sosialnya, kalian bisa follow di YouTube-nya, Telegram, Twitter, LinkedIn, Medium, dan juga Chainport.io-nya sendiri. Jadi nanti kalian tidak akan ketinggalan untuk update-update-nya jika kalian tertarik untuk berinvestasi di Chainport ini. Oke, sekarang kita lihat ya seperti apa sih penampakan dari apps-nya. Nah ini adalah tampilan dari apps-nya ya di app.chainport.io. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Dan tampilannya cukup sederhana banget dan ini mudah dipahami ya, khususnya buat teman-teman yang masih belum familiar dengan Decentral App. Dan di sini ada beberapa fitur ya untuk dashboard-nya itu sendiri, ada Explore, Stats, dan juga My Activity. Nah di sini gimana sih caranya kita untuk bisa porting ya? Caranya cukup gampang banget. Pertama kalian harus connect dulu untuk walletnya. Dimana untuk support walletnya itu cukup banyak ya. Bisa di MetaMask, Wallet Connect, Portmatic, Fortis, Ledger, Trezor, Coinbase Wallet, Clover, dan masih banyak lagi. Nanti kalian bisa klik di sini ya. Jadi support untuk bermacam-macam wallet, khususnya wallet-wallet yang sudah terkenal di industri kripto ini ya. Nah di sini contohnya ya, kita ingin merubah nih salah satu token lah, kita pilih di sini ya. Kita konekin dulu ke walletnya, kemudian kita pilih. Nah di sini kan banyak banget nih token yang bisa kita pilih, dan token-token ini tentunya harus support ya dari blockchain A dan blockchain B yang ingin kita bridging. Kita ambil contoh untuk iOS ini ya. Nah di sini iOS ini kalau kita cek di CoinMarketCap ya. Nah ini adalah CoinMarketCap, di mana iOS ini ada dua jaringan yang didukung ya, atau iOS ini dibangun di dua jaringan blockchain, yaitu Ethereum dan BNB. Artinya di sini untuk iOS ini hanya support untuk bridging dari BSC atau ke Ethereum, atau sebaliknya dari Ethereum ke BSC. Jadi di sini untuk bridgingnya tergantung dari token yang kita bridgingnya, karena akan beda-beda guys. Dan di sini kita tidak usah pusing-pusing untuk istilahnya mencari gitu, apakah token A ini akan support untuk blockchain mana itu tidak usah pusing, karena di sini pun secara otomatis kita tinggal pilih aja. Jadi di sini tuh sudah banyak banget, artinya sudah diseleksi
token atau koin mana yang support untuk blockchain tersebut ya. Kita ambil contoh lah ya. Seumpama kita ganti untuk jaringannya, di sini saya pilih Phantom. Nah, biasanya ini akan langsung minta untuk perubahan jaringan blockchainnya. Karena di sini jika kita melakukan bridging maka akan meminta untuk gas fee-nya sesuai dengan jaringan yang pertama. Contoh, di sini kita akan merubah Phantom ke Ethereum ya untuk tokennya. Artinya di sini untuk gas fee-nya akan meminta dari Phantom guys. Makanya jaringannya pun akan secara otomatis minta untuk di switch atau dirubah. Kita approve aja switch network. Nah, kalau sudah jaringannya akan berubah. Nah, di sini untuk keterangan dari tokennya semuanya berbeda guys. Ya kan? Kalian bisa cek sendiri. Jadi token-token ini adalah token yang support untuk bridging dari blockchain Phantom ke blockchain Ethereum. Kita coba lagi untuk bridging dari Phantom ke Moonriver seumpama ya. Nah, di sini adalah token-token yang support untuk bridgingnya. Jadi secara otomatis kita tidak perlu pusing-pusing ya kalau ingin merubahnya. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa ekspor juga. Kalian klik aja di sini di explore ya. Nanti akan dibawa ke halaman ini. Nah, di sini sudah disediakan atau dijelaskan secara terperinci untuk nama tokennya dengan simbol serta jaringan yang support. Jadi kalian bisa cek sendiri di sini ya. Nah, di sini banyak banget, kalian bisa cek. Kemudian untuk menu status ya. Di sini menjelaskan tentang TVL-nya berapa. Kemudian untuk lifetime value portingnya itu sudah berapa aja. Kemudian lifetime transaction count-nya tuh udah berapa kali. Nah, token yang sudah di porting di sini sekitar 315. Jadi artinya platform ini sudah bisa dipakai guys. Untuk my activity di sini adalah history dari porting yang kita lakukan ya. Karena di sini saya tidak melakukan porting, maka history saya pun kosong ya. Sekarang kita lihat untuk komunitasnya, khususnya untuk di Twitter ya, dimana sekarang itu sudah ada 54.000 follower guys. Jadi cukup besar ya. Dan untuk update terbaru di sini sekitar 13 jam yang lalu ya, dimana Chainport ini sudah mengumumkan untuk IDO di Phantom Maker dan terbuka untuk registrasinya bagi semuanya ya. Nanti kalian bisa cek sendiri di app.phantommaker.com. Untuk detailnya nanti kalian bisa cek di sini ya di phantommaker.medium.com, dan untuk update-nya kalian bisa cek sendiri ya untuk lebih lengkapnya di Twitternya. Chainport ini juga sudah pernah ya melakukan Ask Me Anything AMA ya di platform Pulse untuk di Telegram community-nya ya. Dan dengan adanya AMA kayak gini, ini menjadi salah satu indikator bahwa Chainport ini legit guys. Jadi ada orangnya dan bukan project yang abal-abal. Oke, nanti jadi kalian bisa cek sendiri ya untuk informasi lebih lengkapnya tentang Chainport ini di Twitternya. Kemudian untuk komunitas di Telegramnya sudah ada sekitar 15.224 members, dan ini juga cukup lumayan banget ya guys. Dan kalian bisa follow aja untuk akun Telegramnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi terupdate dari project Chainport ini. Nah, sekarang gimana sih caranya kita untuk mengikuti ICO-nya? Jadi untuk sekarang masih belum bisa dibeli di DEX manapun ya, karena sekarang masih dalam masa penawaran awal atau penawaran terbatas ya. Oke, yang pertama kita bisa mengikuti ICO yang diadakan di Pulse, dan ini akan dimulai sekitar 6 jam 22 menit. Tapi mungkin nanti kalau sudah rilis videonya mungkin udah telat ya guys. Kemudian platform ICO kedua untuk Chainport ini ada di DAO Maker. Tapi untuk offeringnya ini sudah tertutup ya, artinya untuk pendaftarannya sudah close, dan sayang sekali kita tidak bisa mengikuti guys. Dan yang terakhir ada di Phantom Maker. Nah, ini masih ada waktu 1 hari 16 jam lagi jika kalian tertarik untuk mengikuti ICO-nya. Dengan price 1 port X-nya itu sekitar 0,12 US dollar. Jadi jika kalian tertarik, kalian bisa untuk daftar ya atau registrasi yang akan di close 1 hari lagi. Jadi kemungkinan nanti kalau pas rilis video ini jadi masih ada waktu guys. Oke, jadi itu sedikit review tentang project Chainport ini, dan menurut saya ini keren banget ya, dimana Chainport ini mempunyai kelebihan-kelebihan yang lebih unggul jika dibandingkan dengan platform-platform sejenis. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan kami harapkan video yang kami buat ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kami ingatkan kembali, jika kalian ingin melakukan investasi dimanapun dan apapun itu, jangan lupa untuk melakukan riset mandiri kalian.
Dan yang tidak kalah penting, untuk selalu menggunakan uang dingin dalam berinvestasi. Kami tunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subrek, share jika ingin teman kalian mengetahui tentang project ini, dan tentu saja klik the like button. Terima kasih, jangan lupa berolahraga dan selalu berdoa, positive thinking, keep health, dan keep cuan.